Oke, baik. Kita kembali lagi ke pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva, dalam hal ini adalah satu fungsi, di mana fungsi yang kita pakai tadi itu tidak lain adalah fx sama dengan e kuadrat plus x, di mana batasnya di sini adalah dari 0 sebagai batas bawah dan x sama dengan 1 sebagai batas atas. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan berkaitan dengan perhitungan di dalam integral, baik itu secara manual maupun secara online yang memanfaatkan kalkulator online maupun di GeoGebra secara online begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk menentukan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Dalam hal ini kurva yang dimaksud tidak lain berasal dari dua buah fungsi. Nah, kita cermati dan kita ikuti bersama pemaparan terkait dengan luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva atau dua fungsi. Nah, di sini kami hadapkan saudara kepada dua fungsi. Dalam hal ini adalah fungsi fx sama dengan e kuadrat dan fungsi gx sama dengan 2 dikurangi x. Nah, hasil dari pemaparan tampilan ini nampak kita ketahui bahwa kedua fungsi ini saling berpotongan, di mana perpotongannya itu terletak pada x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 2. Nah, kedua titik perpotongan ini yang akan menjadi batas dari luas daerah yang dimaksud, di mana nanti yang menjadi batas bawahnya itu adalah negatif 2, sementara satu ini akan menjadi batas atas. Nah, kalau begitu bagaimana menghitung dari luasan daerah ini? Kita cermati untuk pertanyaannya terlebih dahulu, yaitu hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Dalam hal ini adalah fungsi fx sama dengan e kuadrat dan fungsi gx sama dengan 2 dikurangi x yang dibatasi oleh x yang tadi sudah saya sebutkan yaitu x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1 serta sumbu x. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana proses menjawabnya? Pertama, kita gunakan irisan secara vertikal seperti yang sudah dijelaskan di paparan sebelumnya, bahwa ada dua versi yang kita pakai di sini, yaitu irisan secara vertikal dan irisan secara horizontal. Nah, sementara ini kita fokus pada irisan vertikal dulu. Nah, pertama kita dekati saja dulu begitu. Nah, kalau kita lihat ketika saya memiliki nilai x1 begitu ya, berapakah nilai fx1? Nilai fx1 tidak lain adalah sepanjang dari titik x1 sampai kita masukkan x1-nya ke dalam fungsinya, yaitu x kuadrat, sehingga kita dapatkan x1 kuadrat. Nah, inilah yang menunjukkan nilai atas fx1, yaitu panjang dari titik potongnya di bagian sini ke bawah. Begitu ya. Itu panjang untuk fx1. Nah, bagaimana untuk panjang untuk gx1? Nah, panjang untuk gx1 ini tidak lain adalah x1 sepanjang sampai dia memotong titik yang ada pada fungsi gx1-nya sendiri. Nah, oleh karena itu kalau kita tanya manakah fx1? Fx1 itu adalah sepanjang dari titik ini ke bawah sampai x1. Sementara untuk gx1 sepanjang dari titik ini ke bawah hingga di ujung x1 ini. Nah, kalau begitu ada suatu space di mana space-nya itu dari titik sini sampai titik pada kurva di bawahnya ini. Nah, sesuai dengan konsep dasar yang sebelumnya tadi, perpanjangan antara garis yang sebelumnya,
dengan garis yang lebih pendek, begitu ya. Maka perhitungan atas opsional ini saya tunjukkan saja dulu ya. Jadi saya ulang kembali penjelasannya. Nah, sepanjang ini itu tidak lain adalah nilai atas fx1. Begitu. Gitu ya. Kemudian saya kasih warna yang berbeda begitu, misalnya kita pilih pen colornya biru. Jadi dari titik potong ini ke sebelah sini, maka inilah sebagai untuk panjang atas GX1 gitu ya. Jadi di sini adalah GX1. Nah, kalau begitu karena daerah yang dimaksudkan pada pembatasan dua kurva ini tuh daerah sini, saya tandai dulu ya, daerah sini, begitu. Maka menentukan untuk panjang daerah sini tidak lain adalah GX1, yaitu sisi ruas garis yang terpanjang, kita kurangi dengan fx1 untuk sisi ruas garis yang terkecil untuk mendapatkan area wilayah sini. Nah, maka kalau kita gambarkan secara utuh dari bentuk ruas garis yang ada pada daerah yang dimaksud tidak lain adalah seperti ini. Nah, jadi cukup banyak di sini untuk daerah pendekatannya. Nah, sekarang kita perhatikan posisi untuk masing-masing irisan secara vertikal ini yang ada pada lingkup area yang akan kita hitung begitu. Coba kita perhatikan pada ruas garis yang pertama dia masih menggunakan perpotongan di titik di bagian GX1 dan FX1. Artinya ujung-ujung dari ruas titiknya itu masih menggunakan kedua fungsinya tadi, begitu ya. Nah, sementara untuk yang bagian lingkup ini pun juga sama, yaitu bagian sini itu juga masih menggunakan keduanya. Kemudian di bagian sini juga masih menggunakan keduanya. Hingga di bagian sini pun dia masih sama. Begitu ya. Artinya bisa kita katakan bahwa irisan yang terbentuk atas apa yang sudah kita lakukan, dia dari titik awal hingga titik akhir tidak ada perbedaan terkait dengan penggunaan fungsinya. Artinya dia masih di lingkup GX1 dan FX1. Oleh karena itu, untuk menghitung luasnya tidak lain adalah sesuai dengan opsi yang tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa panjang ruas garis yang melalui bagian sini itu tidak lain adalah ini ya, GX1 itu GX1 dikurangi dengan fx1. Nah, jadi posisinya demikian. Oleh karena itu, luas yang akan kita cari tidak lain adalah fungsi gx, yaitu gx1 di sini kita kurangi dengan fungsi fx. Di sini fx1 ya, kebetulan titiknya kita pakai x1 di sini. Kalau ini kita masuk ke lingkup fungsi yang umum. Begitu ya. Nah, kenapa kok harus gx dikurangi fx? Kok tidak fx dikurangi gx? Nah, dari penggambaran ini tadi bahwa gx memiliki panjang ruas garis lebih panjang begitu ya. Lebih panjang daripada fx1 begitu. Jadi untuk menentukan space area sini, maka tidak lain adalah ruas garis terpanjang, dalam hal ini GX1, kita kurangi dengan ruas garis terpendek, dalam hal ini adalah FX1. Nah, sehingga kita nyatakan ke dalam bentuk umumnya, yaitu GX dikurangi FX. Sementara karena irisannya kita secara vertikal, begitu, maka batas-batas yang kita pakai itu tidak lain adalah X sama dengan min 2 sebagai batas bawah, dan X ini sebagai batas atas. Begitu ya.
Nah, tinggal kita mainkan perannya di sini, apa fungsi gx-nya dan apa fungsi fx-nya. Kita coba substitusikan, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, kami berikan langsung jawaban yang cukup detail begitu. Kita lihat, gx sendiri fungsinya adalah 2 dikurangi x. Berarti kita tulis di sini 2 dikurangi x. Sementara untuk fx-nya tadi kan berbentuk x pangkat 2. Jadi karena di sini penghubungnya adalah kurang, jadi kini kita kurang. Atau sebelumnya boleh nanti kita nyatakan dia seperti ini, dikurung dulu begini. Nah, kemudian dia begini. Karena tidak ada yang bisa kita sederhanakan lebih ringkas begitu, sebaiknya kita langsung tutup kurungnya itu kita apa namanya? Tutup kurungnya itu kita hilangkan saja sehingga kita dapatkan 2 dikurangi x dikurangi x kuadrat. Nah, kemudian sesuai dengan prinsip dari bentuk integral atas persoalan ini, maka integral atas 2 sama dengan 2x. Integral atas x itu adalah x pangkat 2 per 2. Integral untuk x pangkat 2 tidak lain adalah x pangkat 3 per 3. Nah, karena batasnya di sini dari negatif 2 sampai 1, kita nyatakan dia ke sini. Nah, bagaimana proses substitusi atas persoalan ini? Silahkan menggunakan konsep atas penyelesaian untuk integral tentu, begitu ya. Gimana prosesnya? Pertama, kita mulai dulu dari batas atas tadi, yaitu 1. Sehingga kita dapatkan 2, kita substitusikan. Ya, jadi kondisinya ini langsung. Jadi kita substitusikan dulu untuk x-nya dengan 1. Sepertinya ini belum diganti. Kita coba ganti dulu ya. Jadi yang ini kita ganti saja dengan x dikalikan 1. Gitu. Kemudian yang ini 1 juga. Yang ini juga ganti 1. Yang ini baru diganti dengan min 2 gitu ya. Yang ini berarti min 2. Kemudian ini pun juga min 2. Ini min 2. Begitu ya. Kemudian sekarang baru kita selesaikan untuk persoalan ini begitu ya. 2 kalikan 1 itu adalah 2, ini jadinya 1 per 2, ini juga hasilnya sama yaitu 1 per 2. Kemudian yang ini, yang bagian ini itu berarti kita buat saja, kita copy saja bagian sini ya. Ya. Jadi ini hasilnya adalah min 2. Kemudian min 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi karena sini ada negatif, jadi tetap saja hasilnya positif 4. Min 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian sini min 2 pangkat 3. Berarti sini hasilnya langsung saja ini berarti plus 8 per 3. Nah, demikian. Kemudian berikutnya itu adalah silahkan diselesaikan untuk persoalan ini. Jadinya sini 2 ditambah dengan 2. Berarti ini hasilnya adalah 4 gitu ya. Ditambah di sini negatif 2, negatif tambah negatif. Negatif kali negatif maksud saya. Jadi positif. Jadi ini hasilnya nanti positif 2. Berarti min setengah ditambah 2. Jadinya min setengah ditambah 2 itu hasilnya positif 3 per 2 ya. Oke baik. Ini hasilnya adalah 3 per 2. Kemudian sini negatif 3 dikurangi. Oh berarti dikurangi ya. Ini kita kurangi dengan ya.
Oke, negatif 3 dikurangi ya, negatif 3 dikurangi 8/3. Berarti negatif 9/3. Oh, berarti sini kita jawabkan adalah negatif 3. Nah, 1 ditambah 3/2 itu hasilnya kalau tidak salah itu adalah berapa? 5/2 gitu ya, 5/2, sehingga ini hasilnya adalah 2,5 begitu ya. Jadi luasan untuk daerah ini kalau saya tampilkan kembali, jadi luas daerahnya itu hasilnya adalah ini 2/5 begitu ya. Oke, baik. Sekarang kita coba formulasikan atau simulasikan dengan perhitungan secara online begitu ya. Misalkan kita buka GeoGebra.